generasi pertama, nanti disilangkan lagi dengan generasinya yang kedua, terus nanti ada yang menghitung dan udah ada angka-angkanya, jadi itu butuh waktu yang lama banget supaya mencapai kesetimbangan gitu. Nah, yang eh, D, kesetimbangan Hardy-Weinberg akan terjadi pada generasi selanjutnya apabila populasi yang tersisa mengalami perkawinan acak. Nah, jadi ini juga harus diingat ya, apa aja syarat-syarat kesetimbangan Hardy-Weinberg itu. Jadi misalnya ada yang populasinya besar, terus tidak ada mutasi gen. Jadi itu kesetimbangan itu uh, idealnya tuh kondisi untuk mencapai kesetimbangan itu tuh nggak ada perubahan keluar masuk alel atau gen di dalam satu populasi. Jadi itu tetap itu kesetimbangannya. Jadi nggak ada migrasi, terus harus perkawinan acak. Karena kalau misalnya ada perkawinan yang dekat, itu akan mengganggu ininya eh, gen poolnya gitu. Jadi gennya akan terganggu. Jadi ada faktor lain, jadi nggak setimbang lagi. Terus juga kalau harus tidak ada seleksi alam gitu. Jadi faktor-faktornya itu faktor-faktor eksternal kayak seleksi alam, migrasi dan lain-lain itu di kesetimbangan Hardy-Weinberg itu tidak ada. Itu diasumsikan tidak ada. Nah, kesetimbangan Hardy-Weinberg akan terjadi pada generasi selanjutnya apabila populasi yang tersisa mengalami perkawinan acak, ya benar, tidak terjadi mutasi, ya benar, tidak ada migrasi, dan tidak ada seleksi alam maupun genetik drift. Tapi yang perlu diperhatikan, apakah akan terjadi pada generasi selanjutnya? Jadi generasi selanjutnya yang dimaksud adalah generasi setelah generasi ini, gitu. Nah, jawabannya tidak karena masih butuh waktu panjang untuk mencapai keseimbangan itu. Walaupun syarat-syaratnya terpenuhi, tapi karena kondisi di dalamnya masih perlu waktu untuk setimbang, jadi ini jawabannya adalah salah. Tuh, tuh. Nah, ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, ya silakan bisa ditanyakan. Jadi yang perlu diingat dari soal-soal yang misalnya Hardy-Weinberg seperti ini tuh, kita cek dulu gennya itu terpaut kromosom X atau tidak. Gitu. Kalau misalnya terpaut kromosom X, kita hitung populasi jantan dan populasi betina sebagai populasi terpisah. Tuh. Lalu, oke, boleh jelasin yang C lagi. Oke. Nah, jadi mungkin cari dulu ya gambarnya ya. Eh, sebentar. Ini, sebentar ya. Coba. Ini jadi seperti ini kurang lebih. Hmm. Nah, jadi dengan asumsi terjadi perkawinan acak, frekuensi alel S pada hewan jantan sama dengan alel S pada hewan betina pada generasi selanjutnya. Nah, jadi eh, diharap, jadi maksudnya dari pernyataan ini itu frekuensi alel S yang di hewan jantan ini akan angkanya akan sama dengan frekuensi alel S pada hewan betina itu. Jadi misalnya sama-sama 0,5 gitu di generasi selanjutnya setelah dikawinkan secara acak itu nanti keturunan selanjutnya akan menghasilkan S-nya misalnya 0,5 untuk jantan dan yang S-nya 0,5 untuk betina. Seperti itu maksud soalnya. Nah, tapi tidak semudah itu. Jadi karena alel S itu 0,3,
dan alel untuk jantan dan yang alel untuk yang betina itu 0,63. Udah ada yang melakukan penelitian sebelumnya tuh ini misalnya kita asumsikan yang F ini adalah yang perempuan, yang betina, yang biru ini adalah yang jantan ya. Nah, misalnya eh, di sini kan frekuensi alel S misalnya 1. Lalu di sini frekuensi alel yang eh, S untuk yang betinanya itu 0,5 misalnya ya. Nah, untuk mencapai angka yang sama itu butuh waktu yang panjang, butuh beberapa generasi. Jadi ini nanti turun ke 0,8. Lalu yang ini lalu itu naik gitu. Jadi kayak masih butuh generasi-generasi selanjutnya gitu untuk mencapai jumlah frekuensi alel yang jantan sama dengan yang betina gitu. Tuh. Nah, kebayang? Jadi, oke, bagian C dan bagian A ya, oke. Nah, jadi bagian C seperti itu. Jadi, secara alami itu juga kesetimbangan tidak akan dicapai dalam satu generasi saja gitu. Jadi pasti akan butuh waktu yang lama gitu. Tuh, nah lalu so bagian A bisa diulang lagi? Oke, bisa. Jadi bagian A tadi kita bahas frekuensi ALS dominan dan S resesif pada populasi tersebut sama. Jadi pertama-tama kita eh, hitung dulu. Oh, kita coba ini ya, coba ulang deh. Hmm. Jadi frekuensi alel S pada populasi tersebut kita harus hitung pisah ya, jantan dan yang betina. Nah, frekuensi alel S pada jantan karena alel ini terpaut kromosom X, jadi kita tulisnya SY aja, yang jantan ya. Terus untuk yang coklat itu berarti yang resesif ya, S kecil dan Y. Nah, eh, frekuensi kita hitung dulu frekuensi alelnya. Jadi jumlah yang jantan dan berwarna hitam di sini, yang genotipnya adalah S besar dan Y ini, kita bagi dengan total populasi jantan. Jadi 15 tambah 35, jadi 50 kan, 15 per 50. Ini hasilnya 0,3 gitu. 0,3 itu SY. Nah, jadi kalau misalnya di Hardy-Weinberg biasa yang tidak terpaut kromosom X, misalnya SS gitu ya. Ini tuh 0,3-nya untuk menghitung frekuensi alel S itu tuh harus dibagi dengan eh, di pangkat akar pangkat gitu. Jadi 0,3 gitu. Nah, kalau di sini karena S-nya hanya satu aja, jadi kita nggak usah dibagi, dipangkatin itu di akar kuadratin gitu. Jadi cukup 0,3. Jadi frekuensi alel S itu 0,3 itu. Nah, untuk yang resesif, yang kecil ini, eh, coba kita jumlahkan. Jadi kita bagi 35 dengan 15 tambah 35 total individunya. Lalu 35, 50. Setelah itu eh, 3, oh ya cukup, ini cukup di ini aja. Jadi 1 kurang 0,3 aja, nggak usah kayak gitu. Jadi ini adalah 0,7. Karena jika mengikuti kesetimbangan Hardy-Weinberg itu, jadi total eh, yang dominan dan yang resesif itu adalah 1. Jadi 0,7. Nah, ini pada jantan. Lalu, untuk yang betina, kita tulisnya SS di sini untuk yang warna hitam. Karena kan kromosomnya XX ya kalau betina ya. Jadi kan dia terpaut kromosom X. Jadi dia akan SS gitu ini ya namanya. Jadi SS. Nah, kita hitung 20, jumlahnya 20, ditambah 20, tambah 10, tambah 20. Ini jumlah total individunya yang betina. Lalu hasilnya 20 per 50. Ini adalah 2 per 5, 0,4. Gitu.
Nah, 0,4 itu adalah ini SS. Kalau untuk pencari frekuensi alel S, ini caranya berarti akar dari 0,4 gitu. Karena kan SS adalah 0,4, berarti S-nya, ini kan S sama dengan S kuadrat ya, S kuadrat. Berarti cari-cari S-nya akar pangkat 0,4 gitu. Dan akar pangkat 0,4 itu hasilnya hmm, ini adalah 0,63 ya tadi, 0,63 itu. Lalu yang resesifnya S-nya itu berarti 1 kurang 0,63 kan. Berarti ini adalah 0,37 gitu. Nah, terus kan pertanyaannya adalah frekuensi alel S dan S dominan dan S resesif sama pada populasi tersebut. Nah, berarti kan ini beda ya, jantan dan betina yang beda. Jadi yang jantan tadi frekuensi alel S-nya itu adalah 0,3, sedangkan alel S dominan, kalau yang alel S yang resesif dia 0,7, sementara untuk yang betina, alel S yang dominan dia 0,63, dan alel S yang resesifnya itu dia 0,37. Jadi hasilnya beda ya, gitu. Oke, semoga cukup jelas ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke. Nah, ini kita bahas lagi Harry Weinberg lagi. Hmm, Diketahui tekstur rambut diatur oleh gen A. Oke, kita tulis dulu. Gen A. Individu homozigot dominan, rambutnya itu keriting. Lalu yang heterozigot bergelombang, dan yang homozigot resesif dia berambut lurus. Nah, pada tahun 1940 di Pulau Kucing ini terkena letusan gunung berapi sehingga sisanya ada 50 orang rambut keriting, 20 orang rambutnya lurus, lalu 30 orang rambutnya 20 orang lurus dan 30 orang bergelombangnya gini. Oke. Nah, setelah 80 tahun, ukuran populasi pulau tersebut menjadi 1.000 orang. Oke, ini kita udah dulu cek. Nah, ini kita bisa bilang T0 ya. Terus lalu ini setelah 80 tahun, populasinya jadi 1.000. Populasinya jadi 1.000 orang. Kalau ini kan 100 ya, 100. Pada tahun yang, oh ya, hasil dari perkawinan acak 100 orang yang tersisa sehingga berada dalam kesetimbangan Hardy-Weinberg. Oh, jadi diasumsikan ketika T-nya itu 80, nah maksudnya 80 tahun kemudian itu tuh mencapai kesetimbangan gitu ya. Nah, eh, pada tahun yang sama, dua gelombang migrasi terjadi dari daratan utama menuju Pulau Kucing masing-masing sebanyak 2.000 orang. Berarti ada migrasi 1, 2.000, lalu migrasi 2, 2.000. Ya, jadi setimbang lagi ya karena ini karena apa namanya ada migrasi gitu. Nah, jika diketahui populasi daratan utama dalam kesetimbangan Hardy-Weinberg dan frekuensi alel di sana sebesar, oh jadi ini adalah daratan utama ya, daratan utama. Di daratan utama
Ini tercapai juga kesetimbangan Hardy-Weinberg, frekuensi alel A di sana 0,3. Tentukan apakah pernyataan-pernyataan di bawah ini benar atau salah. Oke. Nomor satu, letusan gunung berapi merupakan faktor seleksi alam dan fenotip rambut keriting merupakan sifat yang lebih disukai alam sehingga frekuensinya lebih besar pasca letusan. Nah, ini salah ya. Jadi kalau apa namanya? Kita logikanya aja rambut itu nggak akan ngaruh dengan adanya bencana alam gitu ya. Bisa bencana alam hanya apa namanya melanda orang dengan rambut fenotip tertentu itu kan enggak ya. Jadi kalau misalnya uh, di sini dikatakan ada seleksi alam, mungkin itu beda lagi gitu. Tapi kalau letusan gunung itu jadinya suksesi. Jadi dia akan melanda siapa aja, nggak pandang bulu gitu kan. Jadi bisa dibilang kalau misalnya pernyataan A ini salah gitu. Jadi frekuensi rambut keriting itu dominan karena bencana alam itu tuh nggak ada hubungannya sama sekali ya gitu. Karena dia dominan karena emang alamnya dominan gitu. Lalu, yang B, frekuensi alel A pada Pulau Kucing setelah migrasi pertama adalah kurang dari 0,4. Oke, kita coba cek dulu. Jadi, ini frekuensi alel A pada Pulau Kucing. Nah, di sini kita cuma tahu frekuensi alel A pada daratan utama gitu ya. Jadi kita hitung yang di Pulau Kucing ya. Nah, di Pulau Kucing tuh ada 2.000 orang ya. Hmm. Bu, oh ya di sini. Eh, Nah, di sini kan eh di awal sini AA itu adalah 50 per 100 ya. Berarti A-nya adalah 0,5 gitu. Nah, eh, lalu kita cari frekuensi alel A di sini. Diangkat dari 0,5 gitu. Nah, kita hitung akar dari 0,5. Ini adalah 0,7. Tuh. Nah, terus kita cari nih setelah migrasi pertama gitu. Jadi eh, ketika sebelumnya 0,7 kali ada berapa orang setelah migrasi itu ada 1.000 orang kan. Pada 80 tahun kemudian ada 1.000 orang. 1.000 orang, satu orang itu punya dua alel gitu. Jadi kita kali 1.000-nya dikali dua. Jadi kita kali dua. Tuh, dua alel. Jadinya adalah 1.400 gitu. Nah, dari daratan utama, kita tahu tadi A-nya itu adalah 0,3, frekuensi alel A adalah 0,3. Nah, berarti kita hitung berapa jumlah ininya, frekuensi alelnya 0,3 kali, ini kan ada 2.000 ya, 2.000 individu. Berarti 2.000 dikali 2, karena satu orang ada dua alel, berarti dikali 2, 4.000. Jadi hasilnya adalah 1.200. Nah, lalu kita jumlahkan total, frekuensi alel total. Jadi ini alelnya, alel yang dari penduduk Pulau Kucing ditambah dengan alel dari orang-orang yang bermigrasi. Gitu. Jadi 1.400 ditambah 1.200 dibagi total semuanya. Tadi kan ada 2.000 ditambah 4.000 ya. Ini ditambah 4.000 jadinya 6.000. Nah, ini berarti 2.600 dibagi 6.000.
dengan 0,43. Tuh. Nah, dengan 43%. Oh, nggak ditanya presentasinya. Jadi, frekuensi alel A pada Pulau Koceng setelah migrasi pertama adalah kurang dari 0,4. Enggak dong, ini kan lebih ya, lebih dari 0,4. Berarti ini salah. Oh. Nah, lalu kita, ada yang mau ditanya dulu? Kenapa bisa dapat 0,7? Ini. Jadi, maaf. Kenapa bisa dapat 0,7? Jadi dia itu eh kan di tahun sebelumnya T0 kita hitung dulu nih frekuensi alel A di Pulau Kucing. Caranya kita hitung dulu ketika dia di T0. Nah, eh, cara menghitungnya kan jumlah eh, individu yang keriting itu ada 50 ya. Total individunya itu ada 100. Nah, jadi 50 dibagi total individu sama dengan 0,5. Nah, ini kan alelnya ini ya, homozigot. Kenapa sih? Oke. Jadi alelnya ada dua ya, ada dua alel A gitu. Kita pengen cari frekuensi alel A-nya aja. Jadi kan ini sama aja kayak A kuadrat ya. Nah, jadi A kuadrat ini buat dapat frekuensi alel tunggal A-nya ini 0,5 di sini diakar kuadratkan. Hasilnya 0,7. Itu pakai kalkulator aja gitu hitungnya. Jadi hasilnya 0,7. Nah, lalu pertanyaan kedua, kenapa 100-nya dikali 2? 1000-nya dikali 2, gitu ya. Nah, yang 1000 itu kan individu. Nah, yang ditanya di sini adalah alel, gitu. Jadi, individu itu ada dua alel gitu ceritanya. Punya dua alel, membawa alel yang eh, bisa bisa yang dominan dua-duanya, bisa heterozigot, atau bisa yang resesif dua-duanya gitu. Jadi pokoknya punya dua alel. Nah, kita lagi menghitung frekuensi alel, jadi kita bukan menghitung frekuensi individu gitu. Jadi kita kalikan jumlah individunya dengan dua. Jadi tadi di yang 80 tahun kemudian kan di Pulau Koceng tuh ada 1000 individu gitu kan. Nah, berarti 1000 individu itu ada eh, totalnya berarti ada 2000 alel dari 100.000 individu gitu. Sedangkan pendatang tadi kan dia 2000. Nah, berarti total itu 2000 tuh orangnya, ada 2000 orang. Masing-masing orang punya dua alel. Jadi kita kali dua aja, jadi 4000 gitu. Udah jelas? Kalau kurang jelas, gak apa-apa tanya lagi aja. Ini juga agak ini ya, agak harus sering latihan soal sih kalau misalnya Hardy Weinberg. Jadi kenal, oh kapan pakai ini, kapan pakai ini gitu. Dan perlu hati-hati antara alel dan individu. Frekuensi yang ditanya tuh apa? Frekuensi individu atau frekuensi alel gitu. Jadi benar-benar harus teliti gitu ya. Nah, lalu kan salah ya yang B itu. Jadi yang C, frekuensi alel A di Pulau Kucing setelah migrasi kedua bertambah sebanyak 0,04 dari frekuensi alel setelah migrasi pertama gitu. Nah, kita cari dulu alel A ya. Tadi kan kita alel A yang resesif. Alel A resesif ini caranya tadi 1 kurang 0,7. Jadi sama dengan 0,3. Ini adalah alel frekuensi alel resesif. Ini. Nah, ini caranya juga sama kayak tadi. Nah, kalau yang ini kan juga di yang daratan utama ini, tadi kan frekuensi alel yang dominannya 0,3. Berarti frekuensi alel yang resesifnya 1 kurang 0,3 itu hasilnya 0,7. Tuh, ini perlu oke nanti. Nah, lalu cara ngitung frekuensi alelnya sama seperti tadi. Jadi, hmm, kita tambah berapa? Nah, tadi kan frekuensi alel A yang resesif di Pulau Koceng.
Tadi kan kita dapat tuh berapa ya? 0,3. Sedangkan dari daratan utama kita dapat frekuensi A-nya itu adalah 1 dikurang 0,3 jadi 0,7 gitu. Nah, pertama kita hitung dulu frekuensi alel A resesif di Pulau Kucing. Nah, buat yang di Pulau Kucing pertama, eh hitungnya 0,3 dikali tadi 1000 dikali 1000 dikali 2, jadi 2000 dibagi oke. Oh, nggak usah dibagi, maaf, belum dibagi. Jadi, ini 0,3 dikali 2000. Jadi, ada berapa individu, ada berapa alel, di situ ada 600 alel. Nah, tadi kan kita juga dapat yang dari pulau utama juga ya. Nah, jadi kita hitung juga 0,7 dikali 2000. Oh, 4000, Mak. 4000. Nanti sama dengan 2800. Itu. Nah, migrasi 2, nah ini adalah migrasi 1. Itu. Untuk migrasi 2, sama lagi kayak gitu. Jadi, eh, kita hitung 0,7 dikali 4000 sama dengan 2800. Itu. Nah, kita hitung deh. Frekuensi A total adalah 600 ditambah 2800 ditambah 2800 dibagi jumlah semuanya 2000 ditambah 4000 ditambah 4000 jadinya 10.000. Jadinya 600 ditambah 2800, coba kita hitung pakai kalkulator ya. 600 ditambah 2800 ditambah 2800, 6200 per 10.000. Nah, ini setelah migrasi kedua. Nah, kalau misalnya kan ditanya ya tadi ya, frekuensi alel A setelah migrasi kedua bertambah sebanyak 0,04 dari frekuensi alel setelah migrasi pertama. Jadi kita harus hitung juga migrasi pertamanya. Cara menghitung migrasi pertamanya, ini A total setelah migrasi 2. Terus A total setelah migrasi 1, 600 ditambah 2800 dibagi 6.000. 6.000 tuh total alelnya ya. 600 tambah 2800 jadi 0,567. 0,57. Nah, pertanyaannya, apakah bertambah sebanyak 0,04? Kita kurang aja 0,62 kurangi 0,57. Jadi ini kan sebenarnya